D181 terbiasa dipilih sebagai subjek uji untuk berbagai eksperimen dan pekerjaan laboratorium yang berbahaya dan benar-benar menakutkan yang dilakukan oleh organisasi SCP di lokasi fasilitas aman 32. Dia telah bekerja untuk organisasi selama hampir 5 tahun dan dia menganggap setiap hari dia hidup sebagai berkat, dan kamu juga akan demikian kalau kamu adalah anggota tingkat D. Meskipun tidak ada yang terlalu yakin tentang metode pasti yang digunakan organisasi SCP untuk merekrut anggota tingkat D, ada beberapa rumor umum yang sebagian besar pasti pernah kamu dengar sebelumnya. Para terpidana mati yang ditahan oleh organisasi terpaksa menjadi tikus percobaan, orang-orang biasa yang tidak akan diingat, orang yang diculik dari jalanan, atau kadang-kadang murni sukarelawan. Meskipun kami tidak yakin siapa yang waras yang rela menjadi sukarelawan di salah satu posisi yang paling rendah dan berbahaya di seluruh organisasi. Kebenaran tentang tingkat D adalah bahwa setiap lokasi melakukannya secara berbeda, dan organisasi sangat menyadari kontroversi di antara anggotanya terkait dengan perekrutan dan penggunaan anggota tingkat D. Beberapa lokasi bahkan tidak punya tingkat D dengan alasan penggunaannya tidak manusiawi. Tapi di lokasi 32 skalanya biasa saja, dan D181 adalah salah satu dari banyak anggota tingkat D yang masuk organisasi melalui sistem penjara Amerika Serikat. Hari demi hari D181 harus mengikuti tes dan eksperimen yang sebagian besar tidak dia ketahui sama sekali. Syukur baginya, D181 punya dua keuntungan yang membuatnya tinggal di lokasi 32 sedikit lebih mudah. Pertama, fakta bahwa lokasi 32 adalah fasilitas dengan prioritas rendah, itu terletak jauh dari pusat populasi utama manapun dan secara keseluruhan tidak memiliki pendanaan mahal yang dimiliki beberapa lokasi yang lebih besar. Anomali yang ditahan di sana masih cukup berbahaya, tapi karena kurangnya dana yang tersedia, sebagian besar dari apa yang mampu dibiayai organisasi di lokasi 32 diatur ke objek tingkat yang aman dan Euclid. Sekarang, seperti yang kita semua tahu, tingkat objek tidak ada hubungannya dengan tingkat bahaya, dan sebaliknya didasarkan pada kesulitan yang dimiliki organisasi untuk menahan objek tertentu. Jadi, ketika sebuah lokasi seperti lokasi 32 yang kekurangan dana karena kurang menjadi prioritas bagi organisasi yang lebih besar, mereka biasanya hanya akan menahan dengan biaya minimum. Itu berarti penahanan yang lebih murah dan objek yang tidak terlalu rumit untuk bekerja dengan D181. Itu bukan jaminan keamanan karena memang tidak ada hal seperti itu di organisasi SCP, tapi setidaknya bermanfaat untuk memiliki pemahaman tentang apa yang terjadi dalam berbagai eksperimen yang harus dilakukan D181 sepanjang hari. Hal kedua yang dihargai D181 tentang lokasi 32 itu sedikit kurang konvensional. Seluruh fasilitas dikelola oleh wanita kecuali anggota pria yang digunakan untuk tujuan pengujian. Alasan untuk ini adalah karena detail yang sangat spesifik tentang anomali hari ini yang akan kita bahas kembali. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak pernah diterima begitu saja oleh D181. Tentu saja D181 benar-benar konyol dalam hal terkait kencan, dan hubungan antara subjek penguji dengan peneliti tidak disarankan, serta dalam beberapa kasus dilarang. Namun dia tidak pernah putus asa bahwa dia mungkin dapat menemukan pacar saat tinggal di gedung yang populasinya kurang dari 1% pria. Penting untuk kami infokan bahwa D181 selalu menghormati wanita dan tidak pernah macam-macam yang sejauh terkait tingkat D menjadikannya pacar kualitas tinggi. Mungkin ada harapan untuknya suatu hari nanti selama dia selamat dari kesibukan sehari-hari yang mematikan karena berada di anak tangga terendah organisasi. Sementara kedua hal itu membuat D181 sebagai yang bisa dilakukan seseorang sementara pada dasarnya diperbudak oleh organisasi. Ada banyak hal yang tidak disukai dalam posisinya. Pertama, ada bahaya umum yang datang dengan pengujian dengan anomali setiap hari, di mana segala sesuatu bisa salah lalu keselamatanmu tidak pernah dijamin. Lalu ada mimpi. Sebagian besar waktu keadaan terjaga D181 terasa seperti mimpi. Jadi itu berarti gambar yang ditunjukkan otaknya di malam hari sangat aneh. Kengerian dan keanehan yang disaksikan D181 di siang hari selalu kembali menghantuinya di malam hari. Entah itu tumpukan bola bowling berbicara yang menyerangnya di toko bahan makanan, atau cangkir teh yang membuat kulitnya terbalik setiap kali dia meminumnya. Objek SCP yang dihadapi, D181 selalu muncul dalam mimpinya di malam hari, dan itu selalu tampak lebih buruk. D181 bertanya kepada anggota tingkat D lainnya yang ditempatkan di lokasi, apakah mereka juga mengalami mimpi aneh, dan kebanyakan dari mereka setuju bahwa mereka juga mengalaminya. Rupanya bekerja untuk organisasi membangkitkan imajinasi dengan cara yang sangat istimewa yang meresap ke dalam waktu malam. Ketika D181 idealnya akan tidur nyenyak dari keanehan hari itu. Tapi satu mimpi mengganggu D181 secara signifikan lebih dari biasanya. Itu terjadi berulang kali setiap beberapa malam. Serangkaian kejadian yang sama berulang-ulang. Bagian yang paling aneh tentang itu adalah itu sama sekali tidak terasa seperti mimpi. D181 akan berbaring di tempat tidurnya di dalam barak tingkat D lokasi
lokasi 32 berusaha mati-matian untuk tertidur. Akhirnya dia akan melakukannya tapi dia tidak akan menyadarinya. D181 akan merasa seperti tertidur tapi dia masih bisa melihat barak di sekelilingnya, hanya saja dia tidak bisa bergerak sama sekali. D181 mengalami suatu bentuk kelumpuhan tidur, suatu fenomena saat tertidur atau bangun di mana seseorang tidak dapat bergerak atau berbicara. Halusinasi selama kelumpuhan tidur sering terjadi tapi keseluruhan pengalaman biasanya hanya berlangsung beberapa menit. Untuk D181 itu bertahan lebih lama dan dia sadar sepanjang waktu. Jadi D181 akan berbaring di ranjangnya mencoba tertidur ketika dia tiba-tiba tidak bisa bergerak. Kemudian dari seberang ruangan dia melihat pintu barak terbuka. D181 tahu bahwa barak hanya dapat diakses oleh anggota berpangkat tinggi dan mereka tidak pernah datang. Pertama, D181 melihat sebuah silinder besar bergerak sedikit ke dalam ruangan. Kemudian ada sosok yang melekat padanya berjalan sempoyongan melalui pintu boneka kain raksasa. Begitu besar sehingga hampir tidak bisa masuk ke dalam pintu. Kalau D181 bisa berteriak, dia akan melakukannya. Dia mengenali sosok itu, makhluk dari SCP-2386, salah satu anomali yang dia hadapi. Boneka itu berjalan lambat dan berat, berusaha untuk tidak roboh karena beratnya sendiri. Itu terbuat dari kain merah muda dengan wajahnya dijahit bersama dengan benang membentuk senyuman licik dan dua kancing untuk mata. Itu mengerikan. Dimana lebih buruk lagi adalah dua pasang sayap di punggung boneka seperti yang kamu lihat pada kupu-kupu atau ngengat. Pola cemerlang tampak seperti terbuat dari kain, dijahit ke sepasang sayap serangga biasa dan melengkapi penampilan tambal sulam boneka itu. Kombinasi boneka serangga menuju ke arah D181 bergerak perlahan melintasi barak dan hampir jatuh beberapa kali. Kengerian yang datang dari gerak lambat boneka itu hanya membuat D181 mencoba bergerak lebih banyak tapi dia tidak bisa. Dia benar-benar lumpuh dan tunduk pada apapun yang akan dilakukan boneka itu padanya. Akhirnya boneka itu berhasil mendekati tempat tidur D181, berdiri di atas tempat tidur dan menatap D181 dengan wajah bermata kancing yang tak bernyawa. Itu hanya berdiri di sana menatap D181 berkeringat dengan air mata berlinang. Dia mencoba berteriak lagi tapi tidak ada yang keluar. Dan kemudian yang memperburuk keadaan, pintu barak terbuka lagi dan apa yang berhasil menembusnya mengguncang D181 sampai ke dalam. Itu boneka lain bahkan lebih besar dari yang lain dan di belakangnya ada boneka lain lalu yang lain. Total 4 boneka masuk ke kamar menuju ke tempat tidur D181. Mereka terus menatap berkerumun di sekitar tingkat D yang tertidur seolah dia adalah TV dan acara favorit mereka akan segera dimulai. Tepat ketika D181 mengira keadaan tidak akan menjadi lebih buruk lagi, boneka-boneka itu mengulurkan tangan gemuk mereka ke wajahnya. Keempatnya bergerak serempak dan kemudian mereka berhenti dan D181 mendengar suara mereka. Ya, bukan suara mereka persis tapi tetap saja suara bernada tinggi, hampir tidak manusiawi, semacam anak-anak mulai berbisik kepadanya. Itu tidak berasal dari boneka tapi mereka bisa berbicara. D181 yakin seperti inilah suaranya. Semua ungkapan yang tampaknya tidak berbahaya ini diucapkan kepada D181 ketika dia dikelilingi oleh boneka raksasa. Di atas kertas mereka terdengar menyemangati tapi di konteks situasi dan cara itu diungkapkan sama sekali tidak. Dan ini akan berlanjut selama berjam-jam dengan boneka berkerumun di D181 dan berbicara kepadanya dalam keadaan lumpuh, meneriakkan hal-hal yang paling menipu berulang kali sementara D181 waspada sepanjang waktu. Tapi sebelum dia bangun dari mimpi buruk ini, salah satu makhluk akan mengangkat tangan gemuk mereka ke depan, langsung melayang di atas lengan D181 dan seolah boneka itu akan membelai dia, meremas dan memainkan lengannya seperti mainan. Pada pagi hari ketika D181 terbangun dari mimpinya, dia merasa seperti tidak pernah tertidur dan bahwa dia dapat mengingat setiap detik yang menyakitkan dari pengalaman semalam. Ini akan berlanjut hampir setiap malam. Begitu D181 tertidur, mimpi boneka itu akan terjadi lagi. Begitu dia bangun, dia merasa hampir tidak tidur malam sebelumnya. Itu menguras tenaganya dan menghambat D181 untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan itu. Suatu hari selama pengujian, D181 tertidur di tengah percobaan dan menjatuhkan komponen penting ke objek yang sedang dikerjakannya, yang hampir membuat seluruh fasilitas terbakar. Setelah itu D181 tahu bahwa ada sesuatu yang harus diubah. D181 mengenali boneka itu adalah makhluk SCP-2386 yang pernah dia tangani sebelumnya. Faktanya, percobaan dengan SCP-2386 yang melukai D181 di lengan kanannya menyebabkan munculnya infeksi. Apa yang menyebabkan ini dan apa
apa sebenarnya SCP-2386 itu? Kita akan segera tahu semua itu, tapi kita harus fokus pada mimpi. Sudah 3 minggu dalam mimpi, 3 minggu sejak D181 terluka selama pengujian, dan 3 minggu sejak D181 tidur nyenyak. Dia bertemu dengan Dr. Shaw, kepala peneliti yang bertanggung jawab atas eksperimen SCP-2386, dan seseorang yang sering bekerja dengan D181. Shaw dan D181 duduk dan menyiapkan wawancara. Dia mulai. Selamat pagi, D181. Kamu bilang kamu mengalami mimpi yang berulang? D181 bergetar sedikit di kursinya. Iya, hai dok, sejak saya terkena ini, awalnya tidak seburuk itu. D181 tentu saja berbicara tentang bintik merah di lengannya. Shaw memintanya untuk menjelaskan mimpinya dan D181 melakukannya. Dia menjelaskan bagaimana dia akan berada di tempat tidurnya, merasa hampir terjaga tapi tidak sepenuhnya. Ketika versi raksasa dari SCP-2386 akan memasuki ruangan, mereka berkumpul di sekitar tempat tidurnya dan menatapnya, meneriakkan sesuatu dan membelai tempat yang terinfeksi. Dr. Shaw mendengarkan dengan penuh perhatian. D181 jelas terguncang karena menyampaikan pengalaman itu kepada orang lain. Dia melanjutkan, hampir tidak bisa menahan diri. Sesuatu telah berubah pada malam sebelum D181 berbicara dengan Dr. Shaw. Untuk pertama kalinya mimpi itu diubah. Sebenarnya tadi malam mereka melakukan sesuatu yang berbeda. Satu lagi masuk, itu membawa sesuatu, itu tampak seperti bayi. Semuanya terbungkus kain putih ini. Mereka mengatakan sesuatu tentang keinginan untuk menunjukkan kepada saya apa yang sedang saya kerjakan. Mereka menarik kembali kain itu ke atas kepalanya, dan itu adalah kepala serangga. Mengejutkanku. Seorang bayi dengan kepala serangga, benar-benar gambaran yang aneh, tapi Dr. Shaw tidak yakin apa arti semua ini. Dia tahu SCP-2386 mirip serangga, dan dengan melihat infeksi D181 otaknya mulai mengarang teori yang aneh tapi berpotensi benar, yang tidak terlihat bagus untuk D181. Tapi sebelum kita membahasnya, mari kita bicara tentang apa sebenarnya SCP-2386 itu. Mereka dikenal di kalangan anggota organisasi di lokasi 32 sebagai wanita merah muda, dan mereka adalah spesies kecil yang secara luaran menyerupai boneka tambal sulam yang terbuat dari kain tradisional. Pikirkan boneka Raggedy Ann yang menyeramkan yang dimiliki nenekmu, tapi 10 kali lebih rusak, jauh lebih merah muda dan alami seperti insektoid. Mereka tidak sebesar yang ada di dalam mimpi SCP-181, tapi mereka benar-benar menakutkan dengan wajah yang dijahit dan sepasang sayap mengangati punggung mereka. Faktanya, makhluk SCP-2386 yang sebenarnya hanya setinggi 7 hingga 9 cm. Otopsi pada contoh mati SCP-2386 menunjukkan kemiripan dengan lalat pot manusia dan ulat sutra, dua spesies serangga yang benar-benar jahat. Mengerikan membayangkan sesuatu yang secara lahiriah menyenangkan bisa terlihat sangat jelek di dalam. Tapi itulah SCP-2386. Tapi jangan mencoba memeluk mereka. Exoskeleton serat kapas mereka tahan lama dan kotor, dan mereka bukan jenis boneka yang suka dipeluk yang ingin kamu bawa ke tempat tidur di malam hari. Di alam liar, SCP-2386 ditemukan di sarang yang menyerupai bantal kursi berpola serupa. Gundukan besar kain menampung bertonton teror kecil ini dengan sarang terbesar yang pernah ditemukan organisasi berukuran sofa besar. Sarang-sarang ini biasanya ditemukan di dekat daerah pinggiran kota dan terkadang bahkan di dalam perumahan yang ditempati. Bayangkan pulang ke rumah untuk menemukan sofa baru di dalam rumahmu dan kemudian menyadari bahwa itu sebenarnya rumah bagi ribuan makhluk SCP-2386. Ketika SCP-2386 meninggalkan koloninya, itu utamanya memakan serangga yang lebih kecil dan mencari inang untuk tujuan reproduksi. Meskipun penampilannya lucu tapi menjijikan, SCP-2386 menjadi permusuhan kalau didekati oleh pejantan dari spesies manapun dan akan menarget mereka. Itu sebabnya lokasi 32 hanya mempekerjakan anggota laki-laki untuk tujuan pengujian. Segera setelah mereka berada dalam jangkauan subjek pria, SCP-2386 akan menjulurkan salah satu pelengkapnya dan menjulurkan sepasang cakar seperti gunting darinya sebelum mengerumuni pria itu. Inilah yang terjadi pada D181 yang mengakibatkan bercak merah terinfeksi di lengannya. Sebaliknya, subjek wanita di hadapan SCP-2386 diperlakukan sepenuhnya berbeda. Dengan makhluk itu merawat mereka, memberi mereka hadiah kecil dan mencoba bermain dengan mereka. Selama musim semi dan musim panas, SCP-2386 akan memasuki musim kawin dan menghentikan permusuhan dengan pejantan. Sebaliknya, mereka akan memperlakukan mereka dengan tingkat kebaikan yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap wanita. Tapi kebaikan ini hanya kedok. Setiap diberi kesempatan, SCP-2386 akan mengiris sayatan kecil pada subjek jantan dan mengisinya dengan sekitar 30 hingga 65 telur di bawah kulitnya. Dalam 24 jam, area yang diiris akan menyerupai kain berpola, dan tes genetik menunjukkan bahwa itu terdiri dari bahan yang sama dengan sarang SCP-2386. Dalam minggu-minggu berikutnya, area ini akan menyebar ke seluruh tubuh subjek dan akhirnya akan terbuka untuk mengungkap makhluk SCP-2386 dewasa yang keluar dari kulit tambal sulam. Shaw mengenali bahwa inilah yang terjadi pada D181 dan segera membawanya ke bangsal medis lokasi 32. D181 diikat ke meja dan berusaha untuk tidak panik atas apa yang dia tahu akan terjadi. Mimpi itu bertindak sebagai peringatan, dan SCP-2386 jelas menantikan D181 melahirkan boneka serangga generasi
operasi berikutnya. Syukurlah Dr. Shaw mencegah infeksi sebelum kulit tambal sulam dapat berakar sepenuhnya. Artinya, telur di bawah kulit D181 itu prematur. Syukur masih ada waktu. Pembedahan segera dilakukan dan para dokter tidak terkejut menemukan koloni telur SCP-2386 prematur di bawah lengan D181. Mereka dikeluarkan dari tubuh dan dibuang ke penyimpanan untuk tujuan penelitian lebih lanjut. D181 setelah bangun dari operasi berterima kasih kepada Dr. Shaw. Setidaknya sekarang dia tidak harus berurusan dengan mimpi-mimpi mengerikan itu dan sensasi perih dan bengkak di bawah lengannya. Sayangnya dia masih menjadi anggota tingkat yang bekerja untuk organisasi dan akan punya lebih banyak pengalaman intens setelah ini. Tapi rasa terima kasih D181 akan segera mereda. Dalam beberapa jam, D181 mulai bertanya kepada Dr. Shaw apa dia bisa melihat ruangan SCP-2386. Dia menghabiskan beberapa minggu terakhir ini benar-benar ketakutan pada spesies itu, tapi untuk alasan apapun dia merasa seperti memiliki urusan yang belum selesai dengan anomali. Dia ingin melihat mereka lagi. Shaw menjadi curiga dan dapat dimengerti menolak masuknya D181 ke ruangan. Tapi ini tidak cukup. D181 menjadi kasar dan mencoba memaksa dirinya masuk ke ruang penahanan. Dia perlu melihat mereka. Dia tidak bisa menjelaskan alasannya, tapi dia merasa tidak lengkap. Akhirnya, D181 ditundukkan dan dikembalikan ke tempat tinggalnya, tapi gejalanya terus berlanjut selama berminggu-minggu. Dia mengalami depresi dan sering menyebut SCP-2386 itu hilang atau diambil secara tidak sah darinya. Bagi Dr. Shaw, apa yang terjadi sudah jelas. D181 telah terpengaruh secara mental setelah menerima telur SCP-2386. Ini adalah mekanisme keamanan yang disebabkan oleh anomali dalam kasus komplikasi persalinan, sehingga D181 akan merasa harus menerima telur lain ke dalam tubuhnya kalau telur pertama hilang atau rusak. Itu menjijikan dan Shaw yakin itu akan mereda setelah beberapa minggu lagi, tapi yang membuatnya terjaga di malam hari bukanlah mimpi yang sama yang dimiliki D181 atau teror SCP-2386, tapi wajah D181, ketakutan dan kehilangan akal sehatnya mencakar pintu ruang penahanan, memohon untuk digunakan sebagai inang bagi kelompok telur SCP-2386 berikutnya. Sekarang tonton SCP-3004 Dewa Serangga Imago dan SCP-439 Sarang Tulang untuk video dari SCP terungkap dengan anomali lainnya yang akan mengganggumu.